bagi saya yang nampak di permukaan seperti PKS dan tokoh-tokoh besar yang pernah menjabat menjadi orang tinggi di Republik ini juga harus diwaspadai. Jangan sampai kejadian di Afghanistan akan di copy paste di Indonesia. Ini berbahaya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kali ini saya menyoroti desakan dari beberapa kelompok, termasuk yang paling getol itu adalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan beberapa tokoh yang lain yang mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengakui dan menjalin komunikasi dengan kelompok Taliban yang baru saja melakukan kudeta di Afghanistan. Ini bagi saya adalah jebakan Batman buat pemerintah Indonesia. Dan ini bagi saya, ini adalah tanda yang sangat kuat bahwa PKS dan beberapa kelompok yang lain, termasuk sel-sel tidur yang ada di Indonesia ini, memanfaatkan momentum kebangkitan Taliban menguasai Afghanistan untuk unjuk gigi di Indonesia. Ini harus hati-hati. Pemerintah harus super hati-hati. Saya kemarin sudah menyampaikan, saya tidak pernah percaya Taliban berubah. Taliban tetap Taliban. Islam Puritan, Islam radikal yang menggunakan agama untuk melakukan kekerasan, bahkan kepada sesama muslim. Kemarin saya melihat bagaimana kekejian mereka membunuh perempuan karena tidak memakai burqa. Bagaimana mereka membunuh tentara-tentara Afghanistan, sesama anak bangsa, dan mereka yang dibunuh juga orang muslim. Ini waspada. Kalau mindset seperti Taliban dihidupkan di Indonesia, bukan tidak mungkin akan terjadi hal yang sama di Indonesia. Kita harus mencegah. Nah, dalam rangka itu saya mohon kepada Badan Intelijen Negara, kepada BAIS, kemudian juga Intelkam dari Polri untuk waspada dan mulai menelusuri apakah ada peluit anjing yang dilakukan oleh gerakan Taliban di Afghanistan ini membuat sel-sel tidur kita bangkit. Hati-hati, mereka masih ada. Ada JAD, ada JIT, ada banyak kelompok-kelompok yang sekarang sedang tidur. Ini harus diwaspadai. Dan bagi saya yang nampak di permukaan seperti PKS dan tokoh-tokoh besar yang pernah menjabat menjadi orang tinggi di Republik ini juga harus diwaspadai. Jangan sampai kejadian di Afghanistan akan di copy paste di Indonesia. Ini berbahaya. Jadi saya mohon kepada aparat intelijen negara, BIN, BAIS, Intelkam, dan siapapun yang terlibat, hati-hati dan mohon dimonitor gerakan-gerakan orang-orang yang menggunakan momentum kebangkitan Taliban ini. Taliban tetap Taliban. Dia tidak akan pernah menjadi Taliban yang ramah. Kalaupun ada kelompok moderat di Taliban, itu bagi saya tetap minoritas. Secara mayoritas, Taliban tetap kelompok garis keras, kelompok puritan, dan kelompok radikalis. Sahabat Indonesia, ini keprihatinan saya terhadap apa yang dilakukan oleh PKS kepada negara,
kepada pemerintah, hati-hati. Jangan sampai kita terburu-buru. Kita mengakui rezim yang sangat kejam. Menlu harus cermat. Jangan sampai kita ditekan oleh kelompok manapun yang menggunakan momentum ini untuk mencari pembenaran akan dilakukan hal sama di Indonesia. Kita harus melawan. Jadi saya menduga keras, ke depan pasti ada framing. Orang-orang yang menolak Taliban dianggap pro-komunis. Nah, ini bahaya. Ini sesuatu yang sangat berbeda dan sangat tidak nyambung. Kalau kita menolak Taliban, kita menolak kekerasan dengan menggunakan label agama, bukan berarti kita komunis. Kita nasionalis, kita menjaga marwah NKRI, Merah Putih, dan Pancasila. Komunis sudah tidak ada di Indonesia, dan komunis juga harus kita lawan kalau ada sel-sel tidurnya yang mencoba bangkit. Tapi harus waspada bahwa sekarang ini yang berpotensi besar untuk bangkit bukan komunisme, tapi adalah kelompok-kelompok pro khilafah yang sekarang sedang tidur. Dan mohon sekali lagi saya katakan kepada negara, harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan jargon-jargon atau desakan-desakan dari PKS, dan mohon kepada aparat intelijen negara, baik BAIS, BIN maupun Intelkam maupun intelijen yang lain, harus waspada. Jangan sampai sel-sel tidur ini bangkit. Dan saya sangat mengapresiasi langkah Densus 88 yang beberapa hari yang lalu menangkap sekitar 53 orang teroris atau terduga teroris. Ini adalah indikasi kuat mereka akan bangkit lagi. Hati-hati. Jadi, sahabat Indonesia, ini adalah warning saya yang kedua tentang bagaimana kita harus super hati-hati menyikapi kebangkitan Taliban di Afghanistan. Saya hanya mengingatkan saja, kelompok-kelompok yang melakukan terorisme di Indonesia hampir semuanya didikan Afghanistan. Imam Samudra, kemudian siapapun lah, semuanya adalah alumni Afghanistan. Yang di Moro juga alumni Afghanistan. Ini harus hati-hati. Jadi pragmatisme kaum politisi yang memanfaatkan isu Taliban untuk membangkitkan sentimen keagamaan ini harus diwaspadai. Kita harus menjaga Indonesia, menjaga Merah Putih, menjaga sistem ketenagaraan kita, dan menjaga ideologi negara kita. Jangan sampai negara yang indah ini tercerai-berai, tercerabut akarnya karena orang-orang yang ingin berkuasa tapi memanfaatkan sentimen keagamaan. Ini yang perlu kita waspadai. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan desakan PKS dan kelompok-kelompok tertentu dan orang-orang tertentu yang mendesak pemerintah untuk segera mengakui pemerintahan Taliban dan segera berkomunikasi dengan pemerintahan Taliban. Bagi saya ini adalah terlalu dini, harus waspada, harus super hati-hati. Karena kita lihat kekerasan-kekerasan yang dilakukan Taliban masih berlangsung sampai hari ini. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan Taliban dan PKS. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, menjadi warning kita semua, kaum menengah, rakyat Indonesia, jangan sampai kita mengalami hal yang sama seperti rakyat Afghanistan. Saya tetap mempunyai keyakinan Taliban tidak pernah berubah. Taliban adalah kawah candra di muka bagi sel-sel teroris yang menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Itu sudah diakui oleh beberapa orang teroris yang ditangkap oleh Polri. Itu pesan saya, itu adalah reminding saya kepada kita semua,
agar kita tetap waspada. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan baru, menjadi tambahan wawasan kepada Anda semua agar kita harus aware. Jangan sampai negara yang indah ini, yang sedang tangguh dan bertumbuh ini rusak gara-gara sentimen politik dengan menggunakan label agama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saya mohon kepada Anda untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker. Moto kami tetap, masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKM.